Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi akan mempresentasikan materi yang berjudul Right Issue, Stock Split, Stock Repurchase, dan Reverse Split. Anggota kelompok 3 diantaranya 1. Alifia Nurrahma dengan akhiranim 107, 2. Sheila Fitriani dengan akhiranim 108, 3. Kuku Laras Purnama dengan akhiranim 109, dan 4. terakhir Ari Firdasari dengan akhiranim 110. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian right issue atau yang disebut dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu, disingkat dengan HMETD dalam Pasar Modal Indonesia, adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham simpanan. Tujuan perusahaan melakukan right issue saham yaitu antara lain 1. Untuk membayar utang. Biasanya perusahaan yang mengalami masalah finansial melakukan right issue untuk membayar utang, terutama ketika perusahaan tidak mendapatkan pinjaman lebih banyak uang dari lembaga keuangan. Yang kedua yaitu untuk akuisisi perusahaan lain. Perusahaan dengan neraca keuangan yang sehat juga melakukan right issue dan mendapatkan dana untuk akuisisi perusahaan kompetitor atau ekspansi membuka fasilitas baru maupun meningkatkan kapasitas usaha. Materi selanjutnya yaitu tentang stock split. Stock split sendiri merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh emiten untuk pemecahan satu lembar saham sesuai rasio yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk mudah terjangkau khususnya oleh investor dengan dana terbatas sehingga mampu meningkatkan transaksi saham pada perusahaan. Contoh perusahaan yang pernah melakukan stock split sendiri diantaranya yaitu ada PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT HM Sampurna, PT Indofood, dan PT Unilever. Selanjutnya membahas mengenai tujuan stock split. Tujuan stock split sendiri diantaranya yang pertama yaitu untuk menghindari terlalu tingginya harga saham, yang kedua mempertahankan likuiditas perdagangan saham, yang ketiga menarik lebih banyak investor, selanjutnya yaitu terjangkau oleh investor-investor kecil sehingga menambah jumlah saham yang beredar, yang terakhir yaitu memperkecil resiko bagi investor yang menginginkan harga saham rendah. Berikutnya yaitu teori yang digunakan dalam stock split. Teori yang digunakan dalam stock split terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu signaling teori, di mana teori yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan secara tidak langsung memberikan informasi tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu trading rank teori, di mana teori ini menyatakan bahwa stock split dilakukan suatu perusahaan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham sehingga menarik minat investor. Selanjutnya stock repurchase. Stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan adalah kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Metode stock repurchase yang pertama, tender offer. Perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua, Dutch auction. Perusahaan menyebutkan rank harga saham yang ditawarkan, di mana para pemegang saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan. Yang ketiga, open market repurchase. Perusahaan membeli kembali saham perusahaannya dengan jumlah relatif kecil. Yang keempat, transferable put rights. Perusahaan yang berencana membeli sahamnya sebesar A dari sahamnya yang beredar, memberikan setiap pemegang sahamnya satu TPR untuk setiap 1/A jumlah saham yang dimiliki. Kelebihan stock repurchase dibandingkan dengan dividen. Dari sudut pemegang saham,
Yang pertama, perbedaannya dengan stock repurchase, para pemegang saham dapat memilih menjual sahamnya atau tidak. Yang kedua, perbedaannya dari pajak pendapatan atau income tax. Dari sudut perusahaan, yang pertama, perbedaannya perusahaan enggan untuk mengubah kebijakan pembayaran dividennya jika mereka ragu untuk bisa mempertahankan kebijakannya di masa yang akan datang. Yang kedua, saham yang telah dibeli kembali dapat digunakan sebagai saham untuk program stock option. Yang ketiga, jika kepemilikan saham perusahaan lebih banyak dimiliki oleh para manajer dalam perusahaan, maka mereka akan memilih stock repurchase dibandingkan dividen. Reverse stock split. Reverse stock split adalah suatu peningkatan nilai nominal lembar saham dari mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan saham dengan faktor 1/2, 1/3, dan 1/4. Reverse stock split dilakukan ketika harga saham dinilai terlalu rendah sehingga dianggap tidak memiliki prospek yang cukup baik. Reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Contoh ilustrasinya itu sebuah perusahaan sebelum melakukan reverse stock split memiliki 4.000 lembar atau lot saham dengan harga Rp100 per lot. Kemudian perusahaan memutuskan untuk melakukan reverse stock split 4 menjadi 1, di mana untuk setiap 4 lembar atau lot saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka pemegang saham akan menerima 1 lembar atau lot saham baru. Setelah melakukan reverse stock split, nilai harga awal saham sebesar Rp100 per lot menjadi Rp2.000 per lot saham pada saat itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal aqwal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.